warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, saya Hazimatul Mukminah, guru PAI di SDN 02 Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan tema Kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Subtema 2, menjalin ukhuwah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Baik. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka kembali. Masih dalam pembelajaran PAI ya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya akan Bu Guru absen terlebih dahulu. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, kalian bisa berdiri ya. Sekaligus seperti biasa nanti Bu Guru akan mengecek kerapian pakaian kalian. Anissa Wulandari. Hadir. Ya, boleh duduk. Esti Sulastri. Hadir. Oke, sudah rapi ya. Oke, silakan duduk Mas. Terakhir Muhammad Adrian Hidayatullah. Hadir, Bu. Ya, sudah rapi ya. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah hari ini berarti komplit ya, berangkat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Untuk kali ini yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Siap ya anak-anak? Siap? Oke, silakan berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh duduk kembali anak-anak. Minggu kemarin ya, di pembelajaran PAI kita sudah membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo. Oke, Mas ya. Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Iya, betul ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi setelah tiba di kota Madinah. Nah, berarti untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan ya, yaitu berarti setelah beliau dan juga para sahabat membangun masjid, setelahnya mereka menjalin ukhuwah dulu. Melalui diskusi, peserta didik mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, khususnya beliau menjalin ukhuwah. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan teman ya, satu kelompok. Kemudian kalian juga nanti akan membuat paparan dari kisah Nabi Muhammad tadi. Berikutnya, nah ini Bu Guru punya gambar nih. Silakan
kalian amati gambar di layar. Kira-kira gambar ini menunjukkan orang yang sedang apa? Yuk, siapa yang mau menjawab? Pindah rumah. Pindah rumah. Oke, ada lagi? Jawaban lain? Mudik. Sedang mudik. Ya, ada lagi? Yang lain? Memindahkan barang-barang. Sedang memindahkan barang-barang. Ya, jadi ini gambar orang yang pindah rumahnya. Yuk, kita jawab. Pernahkah kalian pindah rumah? Ada nggak di kelas ini yang pernah pindah rumah? Tidak. Ada, berarti menetap terus ya. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian pindah rumah, kira-kira bagaimana sikap kalian dengan tetangga baru? Saya Bu. Ya, betul ya. Ketika kita pindah ke suatu tempat yang baru, itu ya hendaknya kita mengenal lingkungan yang baru kita tempati itu, baik itu orangnya, dalam hal ini berarti tetangga kita ya, yang rumahnya dekat, kemudian juga lingkungannya seperti apa. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Berarti setelah beliau hijrah dari kota Mekah, ya hijrah sampai di kota Madinah, di kota tersebut beliau juga berusaha mengenal lingkungan yang baru. Nah, salah satu caranya ini dengan menjalin ukhuwah. Ya, ini ada tayangan video pembelajaran. Silakan anak-anak bisa mengamati ya. Sambil disiapkan buku dan pensil atau bolpennya. Bagaimana kabar Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin ukhuwah setelah tiba di Madinah? Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saudara. Perumpamaan persaudaraan antar sesama orang yang beriman kepada Allah adalah seperti bangunan yang saling menguatkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, itu dia. Barusan kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran tentang apa? Strategi Nabi dalam menjalin ukhuwah setelah beliau tiba di kota Madinah. Sekarang coba Bu Guru tanya ya. Tadi kan kalian sudah mencatat beberapa informasi penting yang ada di video ya. Ya, muhajirin. Apa itu kaum muhajirin? Oke, Mbak Esti. Muhajirin adalah orang Muslim Mekah yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi orang muhajirin itu orang Islam Mekah yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Kalau kaum Ansor yang bagaimana? Kaum yang menolong. Iya, orang yang menolong kaum muhajirin. Oke, ternyata kalian sudah bisa menjawab dengan benar ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya. Nah, ada sebuah kisah persaudaraan ya dari dua orang sahabat, yaitu yang satunya orang muhajirin, satunya lagi orang Ansor, yaitu Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Silakan bisa kalian lihat di buku paket halaman 177. Yuk dibuka buku paketnya. Sudah, Mas? Ya. Nah, siapa yang berani membacakan kisah itu untuk anak-anak atau untuk teman-temannya? Siapa yang berani? Oke, Mbak Nisa. Suaranya yang keras ya. Ini ketua kelasnya harus berani. Suaranya lantang. Ayo bisa berdiri. Dipersaudarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang terkaya di Madinah. Saat menawarkan membagi dua hartanya dengan Abdurrahman. Saat berkata, Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Berarti sudah paham ya? Oke. Bu Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Karena di kelas ini ada 6 orang,
Jadi satu kelompoknya berisi 3 anak. Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Mau seperti kemarin kelompoknya? Ya? Oke. Nah, ini Bu Guru punya LKPD yang akan Bu Guru bagikan ke tiap-tiap kelompok ya. Tugasnya adalah kalian membuat tentang strategi Nabi dalam menjalin ukhuwah di kota Madinah. Ini Bu Guru bagikan. Oke, silakan bisa dipersiapkan. Untuk pengerjaannya nanti menulis jawabannya bisa gantian ya, kan satu kelompok ini berarti yang mengisi jawabannya tidak hanya 1 orang, boleh gantian. Kelompok 2 juga sama ya, semangat ya, nulisnya bisa gantian. Nanti gantian ya jawabnya, untuk nulisnya bisa gantian. Kelompok 2 gimana? Masih sampai di nomor 1 ya, nggak apa-apa, semangat ya mengerjakannya. Gimana kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, nanti kalian maju presentasi ya sesuai kesepakatan kita tadi. Nah, sebelum memulai maju presentasi, biar kalian lebih semangat ya, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu pakai tepuk 1, 2, 3. Udah pernah kan ya? Oke, bisa? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 3. Ayo, siapa ini yang masih salah? Ayo, yang masih keliru siapa? Fikri, coba berdiri. Ya, siapa lagi tadi? Ayo, yang merasa keliru tepuknya kamu. Ya, terus. Oke, siap ya? 2 kali tepuk 4, 2 kali tepuk 4. Berikutnya berarti kelompok 1 ya, maju presentasi. Sudah siap kelompok 1? Sudah, oke, silakan maju. Nanti yang kelompok 2 bisa mengamati, kemudian kalau ada pertanyaan silakan nanti kalian bisa tanya ya ke kelompok 1 bersama. Siap kelompok 1? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Persaudaraan kaum muhajirin dan ansor penting agar tersedia kebutuhan pokok bagi pendatang baru. Muhajirin akan tidak membawa harta kekayaan. 2. Siapa saja tersaudarakan? Abu Bakar dengan Kharijah bin Sa'id, Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sa'id. Sikap akan sedekah yang masih diteladani dari kaum muhajirin, berikan contohnya. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta, kekayaan, serta kenyamanan di Makkah. Kaum muhajirin tidak
tangan dan bermalas-malasan. Mereka tetap berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih applause dulu buat teman kita yang sudah berani maju. Kelompok 2 siap? Ya. Oke, yuk jangan mau kalah. Suaranya bisa lebih keras lagi ya. Silakan kelompok 2. Nah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang strategi Nabi dalam menjalin ukhuwah setelah tiba di kota Madinah. Kira-kira dari materi yang sudah kita pelajari bersama ini, hikmah apa yang bisa kalian ambil? Atau inti dari materi ini apa? Yuk, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Valen, silakan. Menjalin persaudaraan itu penting. Iya, menjalin persaudaraan itu penting. Seperti tadi dalam sebuah ayat sudah disebutkan bahwa sesama muslim itu adalah saudara, seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi penting sekali untuk kita menjaga persaudaraan. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, guru akan membagikan soal ya. Latihan soal, silakan kalian kerjakan secara mandiri. Ya, ini. Ya, silakan bisa dikumpulkan ke depan sini. Atau dititipkan temannya aja. Ya. Oke anak-anak, kita sudah mengetahui hikmah dari menjalin ukhuwah atau persaudaraan. Nah, sekarang coba guru tanya, bagi kalian sendiri, apa manfaatnya menjaga persaudaraan? Yo, siapa yang mau mencoba menjawab? Apa sih manfaatnya menjalin persaudaraan? Oke, Mas Fikri. Gampang ketika mau minta tolong. Iya, gampang ketika mau minta tolong. Ketika kita tidak bermusuhan, tidak bertengkar dengan orang lain, kalau kita pas butuh bantuan, kan enak ya kita minta tolongnya. Berbeda ketika kita bermusuhan dengan seseorang, kita kok dalam suatu situasi butuh bantuannya, pasti kita merasa susah ya, merasa tidak enak ketika akan minta bantuan. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kira-kira yang menyenangkan apanya? Ekspresinya. Apalagi? Diskusinya. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru rasa cukup. Ya, insya Allah minggu depan kita akan bertatap muka kembali masih dalam materi yang sama tentang Nabi membangun kota Madinah. Khususnya subtema 3 yaitu menggalang keruh. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa, silakan. Siap, gerak, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Selamat siang Bu Guru. Ya, selamat siang anak-anak. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.